بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أيها الأحبة الكرام, para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, keluangan waktu, kesehatan. Alhamdulillah, pada detik ini, sampai detik ini, kita masih bisa untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa memperbaiki setiap amalan-amalan kebaikan kita, senantiasa terus mengumpulkan pundi-pundi kebaikan selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang sebuah kitab zikir, yaitu kitab Hisnul Muslim. Dan alhamdulillah kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya, kita telah masuk ke dalam bab ke-16 dari kitab Hisnul Muslim, yaitu bab doa istiftah. Doa istiftah. Kita juga telah membahas dua dari doa iftitah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini semua adalah sebuah tambahan ilmu bagi kita, agar kiranya kita tidak hanya terfokus dengan sebuah doa saja yang ada di dalam ibadah salat kita. Artinya, di sana ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang beberapa doa-doa iftitah ataupun istiftah yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan ibadah salat. Jadi kita tidak hanya terfokus dengan satu doa saja. Alhamdulillah, kita telah melewati dua doa istiftah yang telah warid ataupun bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biidznillah taala kita akan lanjutkan kepada doa yang ketiga yang ditulis oleh muallif rahimahullah, penulis dari kitab Hisnul Muslim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kami ingatkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kitab Hisnul Muslim, bisa melihat pada bab 16 nomor hadis yang ke-29 ataupun hadis yang ketiga ataupun doa yang ketiga dari bab doa istiftah. 6. Qala mu'allif rahimahullah. Berkata mu'allif rahimahullah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluh biyadik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini merupakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di beberapa salat beliau menggunakan doa ini sebagai doa iftitah dalam salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini merupakan salah satu doa iftitah yang lumayan panjang. Yang kadangkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa iftitah yang panjang ini dan juga beberapa doa iftitah yang lainnya itu pada salat-salat malam beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam, maka beliau menggunakan doa iftitah yang panjang. Kalau kita merujuk kepada kitab sifat salat Nabi, maka di sana ada disebutkan beberapa doa iftitah yang mengkhususkan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Contohnya salah satunya adalah ada doa ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sekilas, ya, doa iftitah yang kita bacakan tadi, ya, mungkin merupakan salah satu doa iftitah yang masyhur di telinga kita. Ya, doa iftitah yang masyhur dan mungkin sering kita gunakan dalam setiap salat kita. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya. Ini merupakan salah satu doa yang masyhur. Akan tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sangat jarang sekali di antara kita mengetahui bahwa salah satu kebiasaan kita yang juga merupakan sebuah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan ketika kita melakukan sebuah ibadah salat, ya, kita mengucapkan doa iftitahnya adalah menggabungkan antara dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan hadis ini, doa ini, beliau ketika melakukan takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar, ya, beliau mengucapkan doa ini langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau kita enggak, kalau kita menggabungkan dengan hadis yang lain, yang sebenarnya juga itu merupakan salah satu doa daripada iftitah. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggabungkan antara hadis yang lain ataupun doa iftitah lain dengan doa iftitah yang lainnya. Ya. Kalau kita kan biasa diajarkan ketika kecil sampai mungkin sekarang, ya, doa iftitah itu adalah ketika selesai mengucapkan Allahu Akbar, maka kita membaca doa iftitahnya adalah kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Kemudian baru kita gabung dengan hadis yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Ya. Yang anehnya lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, ketika kita menggabungkan dua doa iftitah ini, kita tidak menyelesaikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ya, ini juga merupakan salah satu, ya, yang harus kita cermati, yang harus kita ketahui.
ternyata itu merupakan potongan dua hadis yang sebenarnya tidak selesai. Ya. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di awal tadi kita sudah membaca doa iftitah wajhtu wajhiya dengan seluruhnya, dan itu menandakan bahwasanya doa ini sebenarnya merupakan doa iftitah yang panjang. Ya. Kalau kita kan hanya berhenti pada la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Udah sampai di situ saja. Ya kan? Padahal kalau kita melihat ya, ini belum setengah ataupun sebagian daripada doa iftitah yang bersumber daripada hadis Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Jadi itu hanya sebagian kecil aja, hanya sedikit saja dari doa hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan sedikit itu kita malah menambah dengan sedikit lagi daripada riwayat yang lain. Ya, daripada riwayat yang lain. Dan ini insya Allah akan kita jumpai pada doa berikutnya nanti. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah, para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dalam salat beliau ya, tidak pernah menggabungkan antara doa satu dengan doa yang lain di dalam satu ibadah salat. Ya. Kalau kita ingin mengamalkan beberapa doa dari doa iftitah, ya, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa kalau kita ingin mengamalkan beberapa doa iftitah ini, maka kita bisa menggunakan satu doa iftitah dengan satu salat. Kalau misalkan kita menggunakan ketika salat Isya misalkan, ya, kita gunakan dengan doa iftitah ini. Nanti subuh dengan doa yang lain lagi. Ya. Ataupun ketika salat malam misalkan, ketika pada rakaat pertama kita menggunakan doa dengan hadis ini, doa iftitah Rasulullah SAW yang panjang ini. Adapun dengan rakaat berikutnya, ya, maka kita menggunakan riwayat yang lain. Jadi tidak menggabungkan antara dua doa iftitah yang warid ini. Ya. Dan ini yang harus kita ketahui. Ternyata selama ini kita menggabungkan dua doa iftitah, dan itu pun ya, setengah-setengah. Tidak seutuhnya doa seperti doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau baca seutuhnya, maka ada sambungnya lagi. Misalkan tadi wa ana minal muslimin. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk, dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan kalau kita membaca doa yang panjang. Tapi ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita terjemahkan dulu dari doa yang ketiga ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslimin wa ma ana minal musyrikin. Ya. Yaitu aku hadapkan wajahku kepada zat pencipta langit dan bumi, dan aku tidaklah sekali-kali termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan atau orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan segala ibadahku, kemudian hidupku dan matiku itu hanyalah milik Rabb, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidaklah pantas baginya untuk disekutui. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu pula aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku sungguh termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalam riwayat yang lain ya, disebutkan dengan lafaz wa ana awwalul muslimin. Ya, dan wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allahumma anta malikul la ilaha illa anta. Ya Rabb, dengan Engkaulah Maharaja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Anta Rabbi, Engkaulah Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Dhalamtu nafsi, aku mendolimi diriku. Fa'taraftu bidhambi,
kemudian aku mengakui dosa-dosaku, faghfir li dzunubi jami'an. Maka ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun ataupun tidak ada zat apapun yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. Ya Rabb, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menunjuki kepadaku kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan kemudian ya Rabb, jauhkanlah, palingkanlah dariku dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun ataupun zat apapun yang bisa menjauhi kejelekan akhlak tersebut kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Aku mendengar seruanmu. Wal khairu kullah. Sesungguhnya setiap kebaikan tersebut itu adalah milikmu. Wal khairu kulluhu biyadik. Setiap kebaikan tersebut itu ada di tanganmu. Wasyarru laysa ilaik. Dan kemudian setiap kejelekan tersebut tidaklah dinisbatkan kepadamu. Wa ana bika wa ilaik. Dan sungguh aku hidup ini untukmu ya Rabb, dan akan kembali pula kepadamu. Tabarakta wa ta'alaik. Maka sungguh maha suci Engkau dan juga maha tinggi Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka aku memohon ampunanmu dan aku bertaubat hanya untukmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Doa iftitah ini merupakan sebuah doa kalau kita melihat kandungan di dalamnya, ya, merupakan sebuah doa yang begitu indah. Kandungan di dalamnya mengandung puji-pujian kita seorang hamba kepada Rabb kita, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu indahnya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya kita tidak lagi untuk menyekutukan Allah. Kita tidak lagi untuk menjadikan sesuatu sandaran tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang bisa kita ambil dari riwayat hadis ini, di antaranya adalah hadis yang mulia dari baginda Rasulullah SAW yang kita bacakan tadi, merupakan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kita mungkin sering melihat, al-ikhwah rahimana wa rahimakumullah, kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya, ya. Ini merupakan sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sebagian yang lain, kita juga pernah mendengar riwayat yang lain dengan menambahkan dengan kata-kata inni. Ya. Mungkin sebagian kita pernah mendengar ada orang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Apakah penambahan ini dibenarkan? Maka jawabannya adalah ini merupakan juga sebuah doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat penambahan inni wajjahtu wajhiya itu terdapat di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dengan penambahan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh dan seterusnya.
Akan tetapi ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama menjelaskan bahwa penggunaan doa ataupun riwayat hadis Rasulullah SAW yang memakai kata-kata inni wajjahtu dengan sebuah riwayat yang tidak memakai inni wajjahtu, itu tempatnya berbeda. Ini yang harus kita pahami. Tempatnya berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa kalau riwayat yang tidak menggunakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya, ini yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW di dalam salat beliau untuk doa iftitahnya. Ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan doa iftitah, wajjahtu wajhiya tanpa menggunakan inni wajjahtu wajhiya. Adapun riwayat yang menjelaskan ataupun penambahan inni wajjahtu wajhiya, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah, itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membacanya ketika beliau ingin menyembelih hewan kurban beliau SAW. Ya, jadi ketika baginda Rasulullah SAW ingin menyembelih hewan kurban beliau, beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai seterusnya. Jadi jangan salah kita menggunakan doa ini, walaupun serupa tapi tidak sama. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam doa ini mengandung permohonan kita seorang hamba agar Allah Subhanahu wa taala kiranya mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Karena tidak ada seorang pun ya, yang terbebas daripada perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Taala, tidak kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di dalam riwayat ini, di dalam doa iftitah ini, di sana disebutkan bahwa labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laysa ilaik. Ini yang harus kita pahami. Wal khairu kulluhu biyadik wasyarru laysa ilaik. Ya Allah, setiap kebaikan tersebut itu semuanya berada di tanganmu. Adapun setiap kejelekan tersebut itu tidaklah ya, dinisbatkan kepadamu. Para ulama menjelaskan bahwa walaupun ya, segala sesuatu tersebut itu adalah berasal daripada Allah, baik itu kebaikan ataupun kejelekan, itu semuanya adalah dari Allah Taala. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Akan tetapi mimbab adab seorang hamba kepada Khalik, ya, adab seorang hamba kepada pencipta, kepada Tuhannya, maka kita menisbatkan segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Allah Taala. Maka mungkin kita sering melihat ya, kita sering mendengar orang-orang ketika berbicara, adapun yang baik itu berasal daripada Allah, yang jelek itu merupakan dari saya dan dari syaitan. Ya. Ini sering kita mendengar. Nah, ini merupakan salah satu adab seorang hamba kepada Khalik, kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Ya. Walaupun semuanya tersebut, baik kejelekan maupun kebaikan, itu berasal daripada Allah Taala. Ya. Jadi yang pertama adalah itu merupakan salah satu adab seorang hamba kepada Khalik, menyebutkan dalam doanya adalah semua kebaikan berasal daripada Allah dan kejelekan tersebut tidak dinisbatkan kepada Allah Taala. Kemudian poin yang kedua adalah ya, maknanya daripada kalimat tersebut bahwa bisa jadi segala sesuatu yang jelek menurut kita, ya, menurut kita sesuatu tersebut jelek, tidak baik. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala berbeda. Bisa jadi sesuatu tersebut baik bagi kita, cuman kita tidak
tidak mengetahuinya. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, bisa saja engkau mengira itu merupakan baik padamu, padahal Allah mengira yang lain. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kaum muslimin rahmatullah, seperti inilah adab kita seorang hamba kepada Khalik, kepada pencipta kita, Rabb kita, Tuhan kita. Kemudian kita senantiasa memuji-muji beliau, memuji-muji Allah tabaraka wa taala, ya. Dan ini juga merupakan salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah, ya. Kita banyak-banyak memuji Allah, kita banyak-banyak menyanjungi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap pujian kita. Ya. Tidak butuh terhadap pujian kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, doa selanjutnya yang disebutkan oleh muallif, penulis dari kitab ini adalah doa yang keempat. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Ya. Ini juga merupakan salah satu hadis Rasulullah SAW yang digunakan oleh beliau untuk ataupun sebagai doa iftitah. Jadi ketika beliau SAW takbir, selesai takbiratul ihram, beliau juga membaca doa ini sebagai doa iftitah. Nah, kita terjemahkan dulu. Allahumma rabbi Jibril. Ya, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, wa Mikail, dan juga malaikat Mikail, wa Israfil, dan juga malaikat Israfil. Fatirus samawati wal ard. Rabb yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Zat yang mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi, ya, di antara hamba-hambamu tentang apa-apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Oleh sebab itu ya Rabb, maka tunjukilah kepadaku hidayahmu, tunjukilah kepadaku petunjukmu tentang apa-apa yang terjadi perselisihan antara kebaikan, ya, dengan izinmu. Oleh sebab itu ya Allah, tunjukilah kebaikan kepadaku dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya. Sesungguhnya engkaulah zat yang mampu menunjuki orang-orang yang engkau ingini ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Hadis ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa selalu dan sering memuji-muji Allah, sering menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan karena kita merupakan seorang hamba yang lemah. Dan dalam hadis ini kaum muslimin rahimahullah Allah menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba tersebut tidaklah memiliki kekuatan apa-apa, tidaklah memiliki sebuah keputusan apa-apa kecuali di dalamnya ada
campur tangan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada penyelesaian sebuah masalah, maka sungguh masalah tersebut akan terasa berat pada diri kita. Maka sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala urusan-urusan kita, perselisihan-perselisihan yang ada di antara kita memohon Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikannya. Dan inilah bentuk penghambaan kita kepada Rabb kita, Rabbul Alamin. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang kelima yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai doa iftitah adalah Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila thalathan. A'udzu billahi minasyaitan min nafqihi wa nafthihi wa hamzihi. Allahu akbar kabira. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Walhamdulillahi katsira. Maka segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sampai diulangi sebanyak 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan pada waktu sore. Ini diulang sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, min nafhihi, dari tiupan-tiupan syaitan, wa nafthihi, dan juga berlindung daripada bisikan-bisikan syaitan, wa hamzihi, dan juga berlindung daripada godaan-godaan syaitan, laknatullah alaih. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu taala an. Ada juga sebuah riwayat dengan makna yang sama yang diberikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, akan tetapi dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ini merupakan potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita gunakan ketika kita sholat dan yang kita gabung dengan doa yang sudah kita jelaskan tadi. Ya kan? Jadi kebiasaan kita adalah menggabungkan doa ini, riwayat ini dengan riwayat yang di awal tadi. Jadi kita ketika melakukan takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian membaca doa iftitahnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baru wajjahtu wajhiya dengan riwayat yang lain. Disinilah letak penggabungan 2 riwayat di dalam salat kita tadi. Riwayat Allahu akbar kabira ini dengan riwayat wajjahtu wajhiya. Ya. Di sini jelas bagaimana penggabungan doa yang biasa kita gunakan. Ya. Kalau kita tidak tahu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menganggap itu merupakan doa yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, sahih. Ini merupakan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau tidak menggabungkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kaum muslimin dan rahmat Allah, doa yang keenam dari kitab Hisnul Muslim ini, qala mu'allif rahimahullah, mu'allif menyebutkan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin, walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, walakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawluka haqq
wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan narul haq wan nabiyyunal haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atun haq Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddim anta al-muakhir la ilaha illa anta ilahi la ilaha illa anta. Ini merupakan salah satu doa iftitah yang lumayan panjang, ya. Yang ini juga merupakan salah satu riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita terjemahkan daripada doa ini. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Engkaulah zat, ya, cahaya yang menerangi langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta qayyimun as-samawati wal ard wa man fihin. Segala puji bagimu, engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta rabbis samawati wal ard. Segala puji bagimu, Tuhan langit dan Tuhan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin. Segala puji bagimu, engkaulah yang memiliki langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Segala puji bagimu ya Rabb, engkaulah penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu antal haq. Segala puji bagimu, engkaulah yang maha benar. Wa wa'dukal haq. Dan segala janji-janjimu adalah benar. Wa qaulukal haq. Dan setiap ucapan-ucapanmu, firman-firmanmu adalah benar. Wa liqa'ukal haq. Dan perjumpaan denganmu kelak itu merupakan sesuatu yang benar. Wal jannatul haq wan naru haq. Dan sesungguhnya syurgamu merupakan sesuatu yang benar adanya dan begitu pula dengan nerakamu. Wan nabiyyunal haq. Dan para nabi merupakan sesuatu yang benar adanya. Wa Muhammadul haq. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Was sa'atul haq. Begitu pula dengan hari kiamat merupakan sesuatu yang benar adanya. Alhamdulillahillaka aslamtu. Maksudnya engkau ya Allah, kepadamulah aku berserah diri. Wa 'alaika tawakkaltu. Dan kepadamulah aku menyerahkan diri, bergantung diri. Wa bika amantu. Dan kepadamulah aku beriman. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamulah aku kembali. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Ya. Dan dengan pertolonganmu lah aku berdebat dan kemudian kepadamu lah aku akan mengambil keputusan. Faghfirli ma qaddamtu. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu. Dan dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu. Ampunilah dosa-dosaku yang aku sembunyikan. Wa ma'alantu. Begitu pula ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Antal muqaddim. Engkaulah yang maha mempercepat segala sesuatu. Wa antal muakhir. Dan engkau pula yang memperlambat segala sesuatu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabb. Anta ilahi. Engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Dan tidak ada Rabb yang patut disembah dengan benar kecuali engkau ya Rabb. Ya. Ini merupakan salah satu doa yang begitu panjang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang di dalamnya semuanya mengandung ya puji-pujian kepada Allah, ya, puji-pujian kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya. Lihat bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa yang beliau ajarkan kepada kita, bagaimana adabnya beliau bersama Allah. Dan inilah ya rahimani wa rahimakumullah yang harus kita contohi, bagaimana dalam kita beradab memohon doa kepada Allah Taala. Jangan ketika kita berdoa tersebut langsung to the point, ya. Ya Allah, berilah saya mobil, ya Allah, berilah saya rumah dan semisalnya. Akan tetapi kita memberikan mukaddimah terlebih dahulu, memuji-muji Allah, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian baru kita menyampaikan hajat-hajat kita. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itulah beberapa doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mau ingin lebih banyak lagi beberapa riwayat yang lainnya tentang doa iftitah ini, maka mungkin kita bisa merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Di sana sedikitnya terdapat sekitar 12 riwayat, ya, yang mengajarkan kepada kita nukilan-nukilan doa iftitah yang bersumber daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara salah satu doa iftitah yang masyhur, yang mungkin kita masyhur tapi sebagian kita tidak ataupun jarang mendengarnya. Di antaranya adalah doa iftitah yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dalam salat beliau, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Sampai di situ saja. Kemudian ada sebuah doa iftitah, ya, yang sebenarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membacanya, akan tetapi riwayat ini datang daripada orang lain yang salat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya adalah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini juga merupakan salah satu doa yang boleh kita gunakan sebagai doa iftitah. Jadi suatu ketika kaum muslimin rahmatullah, ada di antara orang-orang jamaah yang salat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini. Salah satu di antara mereka membaca doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat, ya, beliau mengatakan kepada orang tersebut, laqad ra'aitu 12 malikan, ya, yabtadirunaha ayyuhuma yarfa'uha. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku sudah melihat ada 12 malaikat, ya, yabtadirunaha, yang berebut, ya, untuk apa? Ayyuhum yarfa'uha, untuk berebut membawa pahala doa lelaki tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mengangkat pahala bacaan daripada lelaki tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Ini merupakan doa iftitah yang diajarkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang berkilah, loh, itu kan enggak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kita membacanya? Naam, ini tidak warid daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dari apa yang dibaca oleh sahabat tersebut. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak bisa kita jadikan sebuah pijakan bahwa boleh bagi kita untuk membuat doa iftitah yang baru. Tidak bisa. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena tidak ada pada zaman kita ini hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang membenarkan ibadah-ibadah kita, dan tidak ada pula yang menunjuki ibadah-ibadah kita. Lain halnya pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh sahabat ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad ra'aitu 12 malikan. Aku telah melihat 12 malaikat yang berebut untuk membawa pahala tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin rahmatullah, sekali lagi kami mengingat bahwasanya ini bukan merupakan satu alasan bagi kita untuk bisa membuat
sesuatu hal yang baru di dalam syariat kita, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Karena Rasulullah SAW tidak hidup pada zaman kita sekarang ini. Ya. Oleh sebab itu, kewajiban bagi kita sekarang adalah melakukan ibadah dan mengikuti tata cara ibadah sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alim bisawab. Alhamdulillah kita selesai pada bab doa iftitah ini, dan insyaallah kita akan masuk pada bab selanjutnya pada pertemuan berikutnya, yaitu doa ruku'. Insyaallah tabaraka taala. Inilah kaum muslimin rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan sehingga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dalam ibadah kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.